Harga sebuah kesuksesan. Dalam sebuah kunjungan kerja ke negara tetangga Singapura, saya mendapatkan sebuah tiket menonton balet. Bagi saya, menyaksikan sebuah pertunjukan kesenian seperti opera maupun balet bukan merupakan kenikmatan atau kebanggaan. Saya bukan orang yang terlalu menyukai seni dan mengerti kesenian. Namun, saya suka keindahan, saya suka kerapian dan kebersihan. Dan bagi banyak sahabat, ketiga hal itu merupakan bagian dari kesenian. Begitulah para filsuf, selalu pandai mengolah kata menjadi pemahaman baru. Padahal menurut saya, beda juga maknanya. Apakah saya akan menonton pertunjukan balet klasik Swan Lake itu di tengah padatnya jadwal pertemuan dan di tengah diskusi panjang bisnis? Sebenarnya hampir tidak ada waktu untuk menikmati pertunjukan balet tersebut. Di sisi lain, undangan itu datang dari mitra bisnis di mana kami sedang proses membahas bisnis jangka panjang. Undangan ini datang dari pimpinan tertinggi sebuah perusahaan minyak yang sangat dihormati di dunia. Kalau dalam catatan bilioner indeks di Forbes, perusahaannya masuk 500 besar dunia. Posisi ini membuat saya mengharuskan diri mengikuti acara balet tersebut yang sejujurnya saya tidak paham sama sekali. Saya ingat, saya memerlukan hampir 1 jam merenungi pentingnya untuk hadir dibandingkan persiapan meeting pagi. Saya baru kembali ke kamar hotel pukul 17, lalu segera ke Esplanade Singapura pukul 19 untuk menyaksikan acara yang dimulai pukul 19.30 dengan mengenakan dress code lengkap, jas hitam dan dasi kupu-kupu. Waduh, urusan dasi kupu-kupu ini memang ribet. Beda banget pakai dasi kupu-kupu clip-on yang sudah jadi langsung dipasang dengan dasi yang masih lembaran dan harus menyimpul sendiri kupu-kupunya. Bisa habis 15 menit hanya untuk membuat dasi tersebut tampak seimbang dan pas dilihatnya. Pasalnya yaitu tadi, saya tidak terbiasa dan tidak suka. Satu hal dalam perenungan untuk menghormati undangan tersebut adalah nyetel hati. Gak paham, gak nyaman, tapi saya harus menyaksikan penampilan balet yang diawali dengan gala dinner pertunjukan akbar tersebut. Saya tahu harga tiketnya mahal dan lagi posisi duduk saya di balkon, nomor 2 dari balkon utama. Ada 6 balkon utama di Esplanade. Yang satu berisi BOD, Board of Director mitra bisnis kami, dan gosipnya yang 5 lagi terisi oleh Perdana Menteri Singapura waktu itu yaitu Goh Chok Tong, serta keluarga mantan Perdana Menteri Singapura pertama yang tentunya semua orang tahu, Lee Kuan Yew. Namun yang namanya nggak nyaman, saya tetap perlu berusaha menyemangati diri sendiri, di mana pikiran saya melompat jauh di masa kuliah dulu. Ini untuk memotivasi saya. Dari 144 SKS atau unit kalau di Amerika, ada 24 unit harus diambil pelajarannya di luar bidang utama kita. Misalnya begini, ada seorang mahasiswa teknik jurusan mesin. Untuk lulus sebagai Bachelor of Mechanical Engineering, dia perlu 120 unit dari mata kuliah wajib dan 24 unit dari mata kuliah GE atau General Education, atau pelajaran yang tidak ada hubungan sama sekali dengan teknis. Mereka harus mengambil kelas badminton, kelas sejarah, kelas astronomi, kelas antropologi, dan semua kelas dasar atau basic 101. Dan itu bebas, tidak ada pakemnya. Saya terheran-heran di awalnya dengan keharusan ini, tapi dekan saya mengatakan tujuan Anda mempelajari ilmu selain ilmu wajib tadi adalah untuk keseimbangan hati agar menjadi balance. Karena sebagai engineer yang analitik, teknik, dan kaku, Anda bisa memahami sosiologi daerah tertentu atau sejarah sebuah negara misalnya. Ini membuat Anda bisa melihat dunia dari sisi yang lain, the other side of the coin, sehingga Anda lebih bijaksana dengan kemampuan melihat sisi pandang orang lain. Karena saran tersebut, saya pun mengambil kelas klasik jazz 3 unit, sejarah dunia, arkeologi yang berurusan dengan dinosaurus, serta kelas gastronomi atau ilmu tentang makanan. Itu semua jauh dari dasar keilmuan saya di sekolah aplikasi psikologi sebagai Master Criminal Mind dan Forensic Investigator. Benar-benar tidak nyambung. Namun, saat itu, saya bisa melihat dunia meskipun hanya dari kelas kecil saya. Jujur, saya bisa melihat the other side of the coin. Berdasarkan ingatan tersebut, saya pun memutuskan saya akan melihat sisi lain kehidupan. Saya akan menonton pertunjukan balet tersebut. Saya kuatkan hati saya pump up, saya semangatkan, saya bulatkan tekad. Saya pun tiba di Esplanade tepat waktu. Sebagaimana kebiasaan pertunjukan red carpet seperti waktu itu, yaitu diawali dengan makan mewah berkelimpahan dan ramah tamah sesama penonton yang merupakan high society di Singapura dan banyak ekspatriat. Saya mengambil sisi menyendiri sambil membaca buku isi jalannya pertunjukan dan membaca nama-nama balerina siapa yang akan manggung. Perilaku saya yang mengambil posisi aman sebagai pengamat di ujung adalah perilaku kebanyakan para introvert. Seperti saya, kalau tidak nyaman, ya memilih mojok sendiri. Ada 2 nama yang menarik perhatian saya. Pertama, nama penyanyi opera tenar, Lea Salonga, sebagai bintang tamu. Kebetulan dia termasuk idola saya, sehingga saya pun merasa excited dan sedikit lebih nyaman. Kedua, ada nama seorang balerina Indonesia di daftar penari utama. Saya tidak tahu apakah ini orang yang sama, tetapi 20 tahun yang lalu saya pernah punya sahabat balerina. Dia di New York untuk mengambil sekolah tari dan tidak pernah bertemu sejak saat itu. Saya masih ingat sosoknya dulu yang cantik, tinggi, anggun.
20 tahun yang lalu. Tapi saat ini saya nggak ada bayangan sama sekali. Kemudian terdengarlah pengumuman bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Kami semua menuju tempat masing-masing. Saya sudah memotivasi diri saya sehingga isi kepala saya hanya prasangka baik. Dan saya akan enjoy the moment, enjoy the present. Singkat cerita, pertunjukan 2 jam tersebut mendapatkan standing ovation. Luar biasa. Saya yang kurang paham saja mengikuti acara tersebut melongo kagum. Apalagi mereka yang paham dan mencintai pertunjukan balet klasik. Saya lihat banyak penonton yang menitikkan air mata haru. Tepuk tangan meriah dan wajah sumringah penonton jelas terlihat ketika lampu panggung menyala terang di akhir acara. Mata saya tertuju kepada balerina Indonesia tadi, dan benar saja dia teman saya. Di penghujung acara, seluruh penari berbaris membungkuk menghormati penonton yang memberikan penghormatan balik dengan tepuk tangan sambil berdiri, standing ovation. Sebuah kesantunan yang indah bagi saya. Saya terus menatap teman saya yang masih cantik dan anggun. Beberapa gerakannya di panggung tadi mengundang decak kagum banyak penonton. Indah sekali. Saya bertanya-tanya dalam pikiran saya apakah dia masih mengenal saya. Entah mengapa saya memilih untuk mencari tahu. Ketika semua penonton berbalik arah keluar, saya balik arah menuju ke panggung yang gordennya mulai ditutup. Tepat dekat panggung ketika tirai hampir ditutup, teman saya yang berada di barisan agak samping berbalik badan. Saya rasa mata kami sudah saling bertatapan. Saya baru saja hendak menyapa melambaikan tangan, tapi dia terus berjalan sambil menggigit. Seperti kebiasaan para balerina. Tak disangka, beberapa saat kemudian dia membalik badan dan kembali menatap saya yang berdiri tepat di sisi panggung. Pupil matanya kontan membesar, artinya dia ngeh dan masih mengenal saya. Saya pun tersenyum sambil melambaikan tangan. Dia membalas dengan melambaikan kedua tangannya ke depan. "Mas Uwi ya," katanya. Asli saya tidak mendengar suaranya, tapi gerakan bibirnya membuat saya mengangguk. Saya pun memiringkan kepala ke kiri memberi isyarat agar dia menemui saya di sisi panggung kiri. Akhirnya dia berpisah dari penari lain dan menemui saya. Di sisi belakang panggung, 2 kenalan lama bertemu kembali, pelukan persahabatan 20 tahun, tidak bertemu mengawali perjumpaan singkat tersebut. Saya pun tidak bisa menghentikan lidah saya untuk tidak memuji dirinya. Pertunjukan tadi luar biasa. Kamu masih seperti yang dulu, masih seperti berusia 19 tahun, kata saya. Yang dijawab dengan rona merah di pipi dan tonjokan kecil ke tangan saya. Itu respon seorang yang GR tentunya. Saya diminta duduk di tempat tumpukan properti panggung. Mulutnya nyerocos bertanya tentang apa yang terjadi 20 tahun ini. Saya pun menceritakan singkat jalan hidup saya dan dia menceritakan sekilas kehidupannya sambil melepas sepatu baletnya. Mata saya pun menatap tajam telapak kakinya. Saya sangat terkejut melihat bilur lebam kakinya. Dia seorang penari balet yang hebat, cantik, anggun dan indah gerakannya. Namun kakinya penuh dengan banyak bekas luka yang tidak terlihat saat dia menari dengan indahnya. Dia pun menatap saya dan berkata, "Kenapa Mas?" Saya diam saja kemudian berkata, "Kaki kamu?" Tanya saya gantung. Dia menjawab, "Itulah harga sebuah keindahan Mas. Bukankah kehidupan begitu?" Katanya sambil tersenyum. Kalimat tadi menghentikan jalan pikiran saya, membuat saya membayangkan bahwa ternyata setiap penari, pelukis, pemimpin, seorang yang sukses, usahawan, inovator, bintang film hebat, olahragawan top, semuanya pasti memiliki kesakitan, memiliki kesedihan, memiliki kepedihan dan bekas luka yang hebat. Itu semua tidak terlihat saat kita hanya melihat suksesnya saja. Padahal semua kesuksesan memiliki harga yang harus dibayar.